Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azmi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Keolahragaan, prodi Ilmu Keolahragaan, dengan NIM 6231210013. Saya dari kelas IKOR B Stambuk 2023. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Ramadhani Pratiwi SKM MKes, tentang olahraga akuatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa sih itu olahraga akuatik, bagaimana peraturannya, dan apa saja jenis-jenis olahraga akuatik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke slide berikutnya, yaitu dari PowerPoint kita ini, untuk kita mengetahui lebih jauh apa itu olahraga akuatik. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang apa itu olahraga akuatik, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu olahraga akuatik. Nah, olahraga akuatik itu adalah olahraga yang dilakukan di dalam air atau di permukaan air. Olahraga ini mencakup berbagai aktivitas seperti renang, polo air, selam, dan olahraga air lainnya. Ciri-ciri utamanya adalah menggunakan media air sebagai elemen utama. Olahraga akuatik sudah tentu dia berada di dalam air atau di permukaan air, seperti apa yang saya terangkan di dalam pengertiannya tadi. Yang kedua itu memerlukan teknik khusus dalam bernafas dan bergerak di dalam air. Nah, cara bernapas di dalam air dan juga di luar itu sangatlah berbeda. Jadi dia perlu teknik khusus dalam bernapas dan bergerak di dalam air untuk bisa memainkan olahraga akuatik tersebut. Yang ketiga, ada itu bisa bersifat kompetitif atau rekreasi. Bersifat kompetitif maksudnya adalah olahraga ini bisa dipertandingkan untuk prestasi. Contohnya pada olimpiade. Nah, pada kejuaraan olimpiade dan juga kejuaraan SEA Games atau yang lainnya, olahraga akuatik ini sangat diminati oleh para atlet karena itu bersifat kompetitif ya. Kalau yang bersifat rekreasi itu contohnya seperti kita berpergian ke suatu kolam renang untuk bermain-main di sana. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis olahraga akuatik. Nah, jenis-jenis olahraga akuatik tentu yang ada di pikiran kita, yang langsung terpikirkan oleh kita adalah renang. Nah, yang pertama ini adalah renang. Renang itu ada beberapa cabang. Yang pertama itu ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan juga gaya kupu-kupu. Olahraga renang ini juga dipertandingkan di Olimpiade, SEA Games, ya, dan juga pertandingan yang dunia dengan berbagai nomor pertandingan. Contohnya 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan lainnya. Selanjutnya itu mengutamakan teknik pernapasan, kecepatan, dan juga endurance dalam olahraga renang. Ketiga komponen ini sangat diperlukan karena tanpa penguasaan ketiga komponen ini yang dengan baik, itu akan cukup kesulitan. Selanjutnya ada olahraga polo air. Bagi teman-teman nih yang tidak tahu apa sih itu olahraga polo air, nah, saya akan menjelaskan sedikit. Olahraga polo air itu adalah olahraga tim yang dimainkan di dalam air dengan bola. Olahraga ini sama seperti olahraga tim lainnya, yaitu sepak bola dan juga contohnya seperti futsal. Nah, olahraga ini tuh tujuannya itu untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan dengan cara melempar, menyundul ataupun sebagainya menggunakan bagian upper body. Nah, contohnya itu seperti contohnya tadi saya sudah jelaskan seperti sepak bola ya, olahraga tim yang mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya untuk bisa memenangkan pertandingan. Tentu olahraga ini memerlukan teknik berenang yang cepat, teknik melempar yang baik
dan juga teknik bisa bertahan di dalam air. Karena permainan ini dimainkan dalam waktu tertentu yang dibilang cukup lama kita berada di dalam air untuk memainkan permainan ini. Jadi perlu ketahanan. Yang ketiga ada olahraga selam, diving and scuba diving. Diving atau loncat indah itu adalah olahraga yang mempertontonkan suatu lompatan dari papan kolam renang menuju ke air dengan melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Selanjutnya ada scuba diving. Nah, scuba diving ini adalah aktivitas menyelam dengan alat bantu pernapasan untuk eksplorasi di bawah air. Jadi kalau kita melihat ada penyelam-penyelam itu, nah itu namanya scuba diving. Ada juga kan penyelam yang mencari mengeksplorasi terumbu karang, juga mengeksplorasi ikan, jenis-jenis ikan dan yang lainnya. Nah, itu namanya adalah scuba diving. Dia aktivitas untuk melakukan eksplorasi di dalam air. Yang keempat, selanjutnya adalah berselancar. Siapa yang tidak tahu dengan berselancar atau surfing? Surfing sudah pasti adalah olahraga yang menggunakan papan selancar untuk menaklukkan ombak. Tekniknya utamanya itu adalah mendayung, membaca ombak, dan yang paling penting adalah keseimbangan. Kita harus bisa menyeimbangkan diri kita, tubuh kita di atas papan dengan baik, sehingga kita bisa menerjang ombak tanpa harus terjatuh ke dalam air. Yang kelima itu ada olahraga dayung atau kano atau kayak yang biasa disebutkan. Itu adalah olahraga tim yang menggunakan perahu kecil dengan dayung. Nah, ini ada berbagai jenis perlombaan juga dalam olahraga dayung ini. Contohnya ada sprint, maraton, dan slalom. Selanjutnya kita pergi ke teknik dasar dalam olahraga akuatik. Yang pertama, teknik dasar dari olahraga yang pertama tadi yaitu renang. Posisi tubuh sejajar dengan permukaan air. Teknik pernapasan dengan ritme yang tepat. Nah, dari awal saya sudah menjelaskan bahwa di dalam air kita mempunyai teknik pernapasan yang berbeda karena khusus di dalam air. Kalau di luar kita bernapas dengan dari hidung keluar dari mulut, dari hidung keluar dari mulut. Kalau di dalam air kita menghirup napas dari mulut, mengeluarkannya dari hidung. Nah, jadi terbalik sistem maksudnya proses pernapasannya. Jadi terbalik teknik pernapasannya. Selanjutnya, gerakan tangan dan kaki bervariasi sesuai dengan gaya renang. Contohnya ada renang gaya bebas tadi yang sudah saya sebutkan, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan juga gaya punggung. Itu berbeda-beda variasi tangan dan kakinya. Tapi yang paling umum ada renang gaya bebas, renang gaya dada. Itu biasa banyak yang menguasai untuk pemula-pemula. Yang selanjutnya itu kita ke teknik dasar polo air. Nah, teknik dasar polo air, teknik ini mengapung dengan trending water, ya, mengayuh air tanpa menyentuh dasar kolam. Kita bermain di dalam kolam yang kedalamannya juga cukup jauh, sehingga kita itu bermain mengapung di atas sambil bermain sepak bola dengan tangan. Mirip seperti permainan bola tangan. Lalu teknik melempar dan menangkap bola di dalam air. Ini sangat perlu karena melempar, kita perlu teknik melempar ini untuk bisa mencetak poin demi poin ke gawang lawan untuk memenangkan pertandingan. Dan teknik menangkap ini untuk meredam serangan lawan dan mengamankan gawang kita dari serangan lawan. Lalu yang ketiga ada pola serangan dan bertahan dalam permainan. Sama seperti olahraga tim, biasanya memerlukan pola serangan dan bertahan yang baik. Yang ketiga itu ada teknik dasar selam. Nah, teknik dasar selam ini ada teknik masuk ke dalam air dari tepi atau papan loncat. Lalu teknik
pernapasan di bawah air dengan kontrol tekanan yang baik, lalu gerakan tubuh saat menyelam agar tetap stabil. Kita harus tetap menstabilkan gerakan tubuh kita dan tidak boleh panik pada saat menyelam, karena itu bisa berbahaya bagi diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada teknik dasar selancar. Nah, teknik dasar selancar ini seperti teknik mendayung, berdiri, menjaga keseimbangan di atas papan dengan baik, dan teknik memutar papan untuk mengikuti arah ombak. Jadi teknik ini juga memerlukan suatu penguasaan, ya, visualisasi yang sangat baik tentang bagaimana ombak. Selanjutnya kita beralih ke manfaat olahraga akuatik. Nah, ada beberapa manfaat dari olahraga akuatik yang saya ambil di sini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesehatan kardiovaskular kita. Teknik olahraga akuatik ini manfaatnya itu sangat besar sekali dalam kardiovaskular, karena dapat melatih endurance, melatih jantung dan paru agar lebih kuat dan efisien. Jadi endurance kita itu lebih kuat. Yang kedua adalah melatih kekuatan dan fleksibilitas otot. Jadi air memberikan perlawanan alami yang meningkatkan kekuatan tanpa membebani sendi, seperti angkat beban. Jadi banyak tuh orang yang kena penyakit ya saraf kejepit, itu disarankan untuk berenang, karena itu adalah olahraga terapi yang baik untuk penyakit-penyakit seperti itu. Yang ketiga adalah mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Olahraga air ini bisa memberikan efek relaksasi yang baik, mengurangi kecemasan, dan juga meningkatkan mood kita agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada baik untuk semua usia. Cocok untuk anak-anak hingga lansia karena minim sekali resiko cedera ketika bermain air. Walaupun dibilang tetap ada resiko cedera, tapi tidak terlalu besar seperti olahraga lainnya yang harus berbenturan, yang harus mengadu kekuatan. Jadi olahraga renang ini cocok sekali dari usia anak-anak dan juga hingga lansia. Selanjutnya ada peraturan dalam olahraga akuatik. Kita ambil 3 contoh di sini, 3 contoh olahraga, yaitu yang pertama adalah renang. Renang punya organisasi ya, suatu induk organisasi dunia, yaitu Federation Internationale de Natation. Yang pertama itu adalah start dilakukan dari blok start kecuali gaya punggung yang dimulai dalam air. Jadi kalau gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas itu dia akan dilakukan dari atas balok start. Berbeda dengan gaya punggung yang dilakukan dari bawah, dari dalam air. Selanjutnya ada atlet harus menyentuh dinding kolam di setiap pergantian gaya. Nah, jadi atlet itu harus menyentuh dinding kolam untuk setiap pergantian gayanya. Jadi tidak boleh sembarangan. Selanjutnya tidak boleh menyentuh dasar kolam selama perlombaan berlangsung. Nah, jadi kalau pada saat perlombaan itu sedang berlangsung, atlet itu tidak boleh menyelam sampai menyentuh dasar kolam, karena itu bisa dianggap diskualifikasi. Dan juga ada beberapa lagi peraturan yang menyebabkan atlet itu bisa didiskualifikasi. Dia berpindah lintasan, nah itu juga bisa membuat atlet menjadi didiskualifikasi. Karena ada beberapa kasus perenang yang sudah dia berada di posisi pertama, tapi ketika belum selesai semua, peserta belum selesai sampai semua, dia pindah ke blok start sebelahnya. Jadi dia harus didiskualifikasi karena berpindah tempat. Selanjutnya adalah peraturan polo air. Polo air ini permainan yang setiap timnya terdiri dari 7 pemain, termasuk juga kiper. Kalau bisa kita bilang mininya sepak bola. Jadi pertandingan ini terdiri dari 4 babak dengan durasi 8 menit per babaknya. Jadi tidak boleh menyentuh bola dengan 2 tangan kecuali kiper. Jadi kalau kita mendribble itu pada saat kita
yang namanya melakukan dribble dalam sepak bola itu, kalau kita lakukan di polo air itu harus dengan satu tangan, nggak boleh kita pegang dua-dua, itu dilarang karena hanya kiper yang boleh melakukannya seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah peraturan selam dan loncat indah. Atlet harus melakukan gerakan yang bersih dan sempurna saat menyelam. Nah, keindahan dari lompat indah itu akan dilihat pada saat atlet turun menyentuh air. Dari awal menyentuh air sampai akhir dia masuk ke dalamnya. Jadi nilai yang diberikan berdasarkan tekniknya adalah teknik, ketinggian loncatan, dan juga masuknya ke dalam air atlet tersebut. Nah, selanjutnya ini ada beberapa referensi yang saya buat untuk teman-teman juga bisa cek untuk kalian akses. Ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat sebuah PowerPoint tentang olahraga akuatik. Jadi di sini kita bisa simpulkan olahraga akuatik adalah bahwa cabang olahraga ini mencakup berbagai aktivitas fisik yang dilakukan di dalam air, seperti renang, polo air, loncat indah, dan juga selam ataupun olahraga air lainnya. Olahraga akuatik ini memiliki manfaat sangat besar bagi kesehatan, termasuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular yang seperti saya jelaskan tadi, memperkuat otot, serta melatih koordinasi dan juga fleksibilitas tubuh. Selain itu, olahraga ini memiliki resiko cedera yang lebih rendah dibandingkan dengan olahraga darat karena air memberikan daya apung yang mengurangi tekanan pada sendi dan otot. Dengan berbagai manfaatnya, olahraga akuatik ini cocok untuk semua usia dan dapat dijadikan pilihan olahraga untuk kebugaran, rekreasi, maupun prestasi. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan untuk olahraga akuatik bagi teman-teman semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa saling berbagi ilmu di sini. Terima kasih untuk yang telah menonton pada video saya kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.